Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat melakukan kesempatan untuk presentasi hari ini. Untuk mempersingkat waktu, sebelumnya izinkan perkenalkan, nama saya Muhammad Ridan, NIM saya 23050160, prodi saya Ilmu Komputer. Di kesempatan kali ini saya akan membahas lagi terkait mata kuliah dasar-dasar pemrograman yang sebelumnya sudah pernah saya presentasikan, namun materi kali ini berbeda daripada sebelumnya. Oke, kita lanjut. Di kesempatan kali ini saya sudah menyediakan materi-materi yang akan dibahas di slide selanjutnya, yaitu materi ada 6. Yang pertama konsep dasar dan pengantar bahasa pemrograman, yang kedua ada struktur dan sintaks dasar, yang ketiga ada logika pemrograman dasar, yang keempat ada form dan input pengguna, yang kelima ada struktur kontrol if else dan switch, yang keenam atau terakhir perulangan dan pengolahan data. Dan di setiap materi ini menimbulkan pertanyaan yang akan dibahas di slide selanjutnya. Maka dari itu, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai. Nah, sekarang kita akan membahas materi pertama dulu, yaitu konsep dasar dan pengantar bahasa pemrograman. Di sini ada pertanyaan, jelaskan apa yang dimaksud dengan konsep dasar pemrograman. Mengapa konsep ini penting bagi seorang programmer pemula? Oke, konsep dasar pemrograman adalah prinsip-prinsip dan pengetahuan fundamental yang menjadi dasar dalam menulis, memahami, dan mengembangkan program komputer. Konsep-konsep ini meliputi berbagai elemen penting seperti logika pemrograman, struktur data, algoritma, dan cara berinteraksi dengan perangkat keras maupun perangkat lunak. Lalu, mengapa konsep dasar pemrograman ini penting bagi programmer pemula? Di antaranya adalah konsep dasar pemrograman berlaku hampir di semua bahasa pemrograman, di mana memahami konsep ini memudahkan seseorang untuk beralih dari suatu bahasa pemrograman ke bahasa lainnya karena strukturnya cenderung serupa. Dan mempermudah pemecahan masalah. Pemrograman adalah tentang memecahkan masalah, memahami konsep dasar seperti kontrol, alur, dan struktur data memungkinkan programmer untuk menyusun solusi secara logis dan sistematis. Atau mengembangkan kemampuan logika. Pemrograman itu sangat bergantung pada logika dan algoritma. Konsep dasar seperti perjabanan if else dan perulangan for while membantu programmer mengembangkan pola pikir yang terstruktur dalam memecahkan masalah. Oke, next. Berikan contoh singkat mengenai satu bahasa pemrograman yang kita pelajari dan mengapa kita memilih bahasa tersebut. Saya menampilkan bahasa JavaScript. Mengapa saya memakai JavaScript? Karena bagi saya JavaScript itu sangat mudah dipahami untuk sebagai pemula. Itu saja. Kita next. Nah, kita masuk ke materi yang kedua, struktur dan sintaks dasar. Apa itu struktur dasar dan sintaks dalam bahasa pemrograman yang kita pelajari? Struktur dasar dan sintaks dalam bahasa pemrograman adalah elemen fundamental yang membentuk kode sehingga dapat dijalankan oleh komputer. Struktur dasar melibatkan cara sebuah program diatur, sedangkan sintaks adalah aturan penulisan kode komputer dan dapat memahaminya. Tunjukkan bagaimana kita menuliskan kode sederhana menggunakan struktur dan sintaks tersebut. Nah,
seperti yang di slide sebelumnya, saya menggunakan JavaScript itu membuat menampilkan hello world. Nah, itu adalah program yang saya buat. Next. Nah, sama saja ya. Bedanya kalau di sini kan keterangannya hello world, kalau di sini selamat datang. Nah, ini program yang saya buat contoh. Kita lanjut ke materi ketiga, yaitu logika pemrograman dasar. Di sini ada pertanyaan, jelaskan konsep logika pemrograman dan mengapa logika sangat penting dalam pemrograman. Oke. Logika pemrograman adalah kemampuan untuk menyusun langkah-langkah secara sistematis dan logis agar suatu masalah dapat dipecahkan menggunakan kode. Dalam konteks pemrograman, logika menjadi dasar untuk mengatur alur eksekusi program sehingga menghasilkan output yang diinginkan berdasarkan input yang diberikan. Next. Nah, di sini ada konsep dasar logika pemrograman, pemecahan masalah atau problem solving. Logika pemrograman dimulai dari memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dan dipecahkan. Contoh, menghitung rata-rata nilai siswa. Langkah pertama adalah menjumlahkan semua nilai. Langkah kedua adalah membagi total nilai dengan jumlah siswa. Yang struktur logika. Logika dalam pemrograman biasanya melibatkan pencabangan atau decision making, mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Nah, ini adalah contoh dari program. Kita bisa lihat ini ada if suhu, print cuaca panas, else print atau cuaca sejuk. Ini kita bisa mengambil keputusan berbeda-beda, bisa cuaca panas, bisa cuaca sejuk. Kita lanjut. Mengapa logika programming sangat penting? Di sini ada dasar pemrograman, efisiensi program, kemampuan memecahkan masalah, portabilitas antar bahasa atau mencegah kesalahan debugging. Baik, di sini kita akan membuat keputusan sederhana. Input usia pengguna, usia sama dengan in atau input. Kita masukkan usia kita, lalu di sini ada logika keputusan. If usia lebih kecil sama dengan 18, Anda cukup umur untuk mendaftar. Print, maaf, Anda belum cukup umur untuk mendaftar. Nah, ketika kita memasukkan umur, jika umur kita belum cukup, maka akan keluar tulisan seperti ini, maaf, Anda belum cukup umur. Jika kita memasukkan umur dengan sesuai kriteria, maka akan memunculkan tulisan seperti Anda cukup umur untuk mendaftar. Oke, next. Perhitungan dengan logika dasar. Kita input total belanja, floatnya input masukkan total belanja kita. Logika untuk menghitung diskon, total belanja lebih kurang dari 500.000, diskon sama dengan total belanja, total bayar sama dengan total belanja atau diskon. Lanjut. Nah, di sini kita masuk ke materi yang keempat, form dan input pengguna. Di sini cara membuat form, mengumpulkan data dari pengguna bisa dilakukan dengan menggunakan HTML sebagai dasar untuk membuat elemen formulir, dan bisa ditambahkan CSS untuk tampilan serta JavaScript untuk validasi atau pengolahan data. Nah, di sini saya membuat form dengan menggunakan
menggunakan HTML sebagai dasar membuat elemen formulir. Nah, untuk CSS ini gunanya adalah mempercantik atau memperbagus tampilan yang akan kita tampilkan di layar. Nah, di sini ada proses input data, pengumpulan data di sisi front end atau pengiriman data ke server, penerimaan data di back end, pengolahan data, pengembalian respon ke pengguna. Baik, untuk materi kelima, di sini ada struktur kontrol if else dan switch. Baik, apa itu struktur kontrol seperti if else dan switch? Oke, pengertian struktur kontrol. Struktur kontrol adalah bagian dari logika pemrograman yang memungkinkan program untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Dengan struktur kontrol, program dapat memilih jalur eksekusi tertentu, mengulangi blok kode, atau bahkan berhenti berdasarkan kondisi yang diberikan. If digunakan untuk mengeksekusi kode jika suatu kondisi terpenuhi, dan atau else digunakan untuk mengeksekusi kode jika kondisi dalam if tidak terpenuhi. If else digunakan untuk memeriksa beberapa kondisi secara berurutan. Switch atau match di Python digunakan untuk memeriksa nilai tertentu dan mengeksekusi blok kode yang sesuai alternatif dari banyak if atau elif. Nah, di sini ada contoh. Jika kondisi dalam if benar, blok if dijalankan. Jika tidak, blok else dijalankan. Mengecek apakah angka positif atau negatif. Ini ada if angka kurang dari 0, jadi maka angkanya akan menjadi positif. Jika salah, print angka negatif atau 0. Meminta input usia dari pengguna. Usia sama dengan input, atau kita akan masukkan usia kita. Membuat keputusan berdasarkan usia. If usia lebih dari 0. Input pengguna, program meminta pengguna memasukkan usia dengan input. Nilai input dirubah menjadi bilangan bulat dengan integer. Keputusan, jika usia kurang dari 0, program memberikan pesan usia tidak valid karena tidak sesuai apa yang diminta. Jika usia antara 0 dan 17, program menyebut pengguna sebagai remaja. Nah, jika usia antara 18 sampai 59, program menyebut pengguna sebagai orang dewasa. Jika usia 60 atau lebih, program menyebut pengguna sebagai lansia. Nah, jadi kalau kita memasukkan nilai atau angka sesuai kriteria, maka akan menampilkan hasil daripada yang kita masukkan. Seperti tadi ya, misalkan umur saya 19, saya termasuk kategori sebagai orang dewasa. Seperti itu. Oke, kita masuk ke terakhir. Di sini ada perulangan dan pengolahan data. Perulangan dalam pemrograman adalah struktur kontrol yang memungkinkan eksekusi blok kode tertentu secara berulang hingga suatu kondisi terpenuhi atau tidak lagi terpenuhi. Perulangan sangat berguna untuk menghindari pengulangan mobil code sehingga membuat program lebih efisien, sederhana, dan mudah dikelola. Otomatisasi tugas berulang, misalnya membaca setiap elemen dari dataset atau file tanpa menulis kode untuk setiap elemen secara manual. Yang kedua, pemrosesan data dalam koleksi. Memproses data dalam list, array, atau database dengan mudah. Yang ketiga, efisiensi dalam perhitungan. Perulangan dapat digunakan untuk menyelesaikan perhitungan matematis atau agregasi. Contoh, menghitung jumlah total. Yang terakhir ada mengakses dan memodifikasi data, mengedit atau memperbarui nilai dalam koleksi data seperti list atau table. Di
sini menjumlahkan angka dalam list menggunakan perulangan. List angka yang akan dijumlahkan adalah 5, 10, 15, 20, 25. Inisialisasi variabel total adalah sama dengan 0. Menggunakan perulangan untuk menjumlahkan angka. For nu in angka total plus sama dengan nu. Menambahkan angka ke total. List angka sama dengan 5, 10, 15, 20 atau 25 adalah daftar angka yang akan dijumlahkan. Perulangan menggunakan formul angka untuk mengakses setiap elemen dalam list dan menambahkannya ke variabel. Total hasil program menjumlahkan semua elemen dalam list dan menampilkan hasilnya. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Apabila saya ada salah kata atau salah daripada menjelaskan tentang materi tersebut, mohon dimaafkan.